Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan ya kita melihat ya hadis-hadis utama ya dalam syariat Islam ya. Kita bahas tentang bagaimana hadis-hadis dalam pondasi kita sebagai seorang muslim ya. Identitas kita sebagai seorang muslim dilihat dari rukun iman, rukun Islam, batasan-batasan dalam beramal ya. Dan juga hadis-hadis lain yang berkaitan tentang ibadah dan juga muamalah kita ya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di hadis al-hadits al-khamis wal ishrun ya, hadis kelima 25 ya, yang mana berkaitan tentang bagaimana luasnya karunia Allah ya. Bagaimana kalau kita melihat ya kaum muslimin ketika ingin beramal soleh, Allah berikan jalan yang begitu banyak ya, dengan bagaimana Allah menunjukkan rahmatnya ya. Jadi Allah nggak batasi amal-amal seorang hamba. Mau dari jenis apapun beramal, dari siapapun ingin beramal soleh, ya. Bagaimana cara beramal selama tidak menentang syariat Allah, tidak merugikan pihak yang lain, insya Allah Allah balas dengan berlipat ganda sesuai dengan niatnya. Karena innamal amalu biniat, ya, segala bentuk amalan sesuai dengan niatnya. Ya, kita masuk ya. Nah, ke hadis 25 ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu ya, dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya ya. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sesungguhnya ya beberapa sahabat ya, dari beberapa manusia dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabiyyi ya, ya Rasulullah ya. Mereka semua berkata kepada Rasulullah SAW mengeluhkan sesuatu. Ya. Jadi suatu hari ya ketika para sahabat menemui ya beberapa kalangan dari para sahabat itu mengeluh ya. Bukan suatu permasalahan, tapi mereka ingin sesuatu seperti keadilan lah. Misalkan seperti itu. Ya. Akhirnya mereka mengeluh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Za'aba ahlud dusur bil ujur. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki harta lebih itu, ya, mereka itu mendapatkan kelebihan di antara sahabat yang lain. Ini maksud kelebihan itu kelebihan harta untuk bersodakoh, ya. Mereka bisa bersodakoh, beramal soleh dengan harta yang mereka miliki, ya. Karena salah satu amal, ya, in qata'al amal min abdin illa bithalah, ya, terputuslah amal seorang hamba kecuali dalam tiga perkara atau tiga amal, salah satunya sodakotun jariyah ya. Sodakoh yang yasta'miluhan nas ba'da wafati, yang dipakai manusia setelah orang yang bersodakoh itu wafat ya. Mereka beberapa sahabat itu iri ya, kami nggak bisa melakukan amal tersebut ya. Padahal apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka itu ya sholat seperti kami sholat juga. Ya sumuna kama nasum. Ya, mereka puasa seperti kami puasa juga. Ya, wa yatasaddaquna bi furuli amwalihim. Ya, namun mereka itu bisa bersodakoh ya dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu alakum ma yatasaddaqun. Ya, bukankah Allah telah memberikan banyak hal, bukan hanya tentang harta, yang bisa kalian saling bersedekah. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW memberitahu bahwa sedekah itu dari banyak hal, ya, bukan hanya dengan kelebihan harta yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, namun banyak hal yang Allah telah berikan untuk kita bisa bersodakoh. Inna lakum bikulli tasbihatin sodakoh. Sesungguhnya dalam setiap tasbih kita
Sodakoh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Wa kulli takbiratin sodakoh. Setiap kita berkata Allahu Akbar, berzikir kepada Allah, ya, mengagungkan zat Allah yang tidak ada zat yang lebih besar kuasanya, keagungannya selain Allah Subhanahu wa taala semata, bukankah itu sedekah? Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, ah, kita bersyukur terhadap seluruh yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, alhamdulillah, 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 ya. Ah, bukankah itu sedekah juga? Ya. Wa kulli tahlilatin sedekah. Ya. La ilaha illallah. Ya. Itu unsur utama dalam akidah la ilaha. Ya. Nafyu, menghilangkan. Ya. Tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Ya. Bentuk ucapan yang mana itu unsur dari akidah seluruhnya, bukankah itu sedekah? Nah, jadi empat zikir ini, bukankah ini adalah pintu sedekah bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak hanya dengan harta, ya, tidak hanya dengan kelebihan benda-benda yang berharga, ya. Namun setiap kita berzikir, ya, mengagungkan zat Allah dengan tasbih subhanallah, ya, mengingatkan kepada diri kita, kepada seluruh manusia, zat yang paling besar, paling agung, ya. Nah, tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dengan kita berzikir Allahu Akbar, ya, dan tidak ada rizki, ya, dan juga tidak ada segala bentuk yang kita miliki selain milik Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah, ya. Nah, dan bukan, nah, dan sebetulnya, ya, kita bisa melihat, ya, segala takdir yang Allah tentukan itu atas kuasa Allah, ya. Maka beriman dan bertawakallah kepada Allah, ya. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang bisa mengatur selain zat Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, itulah bentuk kita sodako, ya. Dan setiap kita bersodako kita maknai, ya. Apa sih ketika kita berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Dengan makna seperti apa dan apa tujuannya untuk diri kita, ya. Karena setiap kita berzikir itu termasuk doa. Seperti yang kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Maka itulah, ya, bagaimana pintu sodako itu begitu luas, ya. Dimanapun kita bisa bersodakoh, dengan apapun kita bisa bersodakoh, bahwa ini adalah tabungan kita di akhirat, ya. Wa amrin bil ma'ruf sodakoh. Ketika kita mengajak saudara kita dalam kebaikan, ya, mengingatkan untuk beramal soleh kepada orang-orang terdekat kita, bukankah itu sodakoh? Ya, wa nahyin anil munkar sodakoh, ya, dan mencegah dalam kemungkaran, dalam kekejian dari saudara-saudara kita, dari orang-orang terdekat kita, bukankah itu sedekah? Ya. Nah, seperti dalam surat Al-Asr, apa? Ya. Wal asr, ya. Demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal insana lafi husr. Sungguhnya manusia itu dalam segala bentuk kecelakaan. Manusia itu adalah makhluk yang paling merugi, ya. Makhluk yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kecuali apa? Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, mengingat iman mereka setiap waktunya, ya. Ketika ingin berbuat, ingat ya Allah, ya, tingkatkan iman terus, ya. Nah, kemudian kedua apa kiatnya? Wa amilus solihat, ya, dan juga mereka yang terus menerus beramal soleh dalam bentuk apapun. Salah satunya ini, ya, bentuk sodakoh kita yang tidak ada batasnya. Allah tidak memberikan batas dalam bersodakoh, berzikir sodakoh, ya, mengajak saudara-saudara kita dalam kebaikan, sodakoh, ya. Nah, menjauhi dan memperingati saudara-saudara kita dari perbuatan keji dan buruk, maka seluruh amal soleh adalah sodakoh, tabungan bagi setiap hamba, ya. Nah,
Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan, ya. Nah, dan juga dalam kesabaran. Inilah bentuk bagaimana kita ingin bersedekah. Kalau kita nggak mau rugi, bersedekahlah. Dengan apa sedekah? Ya, kita meningkatkan iman kita. Ya, bagaimana caranya? Dengan amal jawarih kita, dengan anggota tubuh kita beramal soleh. Ya, nah, dengan bentuk apapun, zikir, ucapan kita, yang mana kita maknai untuk mengingat kuasa Allah semata. Ya, nah, kemudian membantu saudara kita ketika kesulitan, bukan hanya tentang harta. Ya, kita bantu fisiknya. Ya, sodakoh. Ya, nah, dan inilah bentuk amal soleh. Ya, kalau kita nggak mau merugi tiap hari kita, ya, maka beramal soleh lah. Ya, nah, watawasaw bil haq, saling mengajak dalam kebaikan. Ya, nah, inna sohibus sahibnya, sesungguhnya sahabat itu akan membawa, ya, sahabat yang lain dalam lingkungan. Kalau lingkungan, ya, atau keluarga selalu menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, maka itulah yang akan dibawa kepada watak orang tersebut sampai ke keluarganya. Ya. Nah, maka jadikanlah sohibus sahib dengan sohib yang baik. Ya, jadikanlah sahabat orang-orang terdekat kita yang membawa dalam kebaikan. Nah, inilah bentuk bagaimana kita, ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sober. Ya. Maka nggak ada celah dalam kita tidak bisa bersodakoh. Ya, bahkan dalam kitab Adabul Mufrad salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan sodakoh yang paling utama bukan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada duafa, bukan kepada orang yang baru masuk Islam. Sodakoh paling utama adalah ketika kepala keluarga menafkahi keluarganya. Dan itu salah satu bentuk kewajiban juga yang wajib ditunaikan. Ya, nah, zolim seorang lelaki, ya, atau seorang ibu tidak menunaikan kewajiban kepada keluarganya. Seorang kepala keluarga tidak menafkahi, tidak mengayomi anak, dan juga tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada istrinya. Zolim, zolim. Dan itu sedekah yang wajib ditunaikan. Ya. Dan juga sebaliknya, bagi seorang ummahat, ya, seorang perempuan yang tidak mendidik anaknya dengan benar, ya, tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya, tidak taat kepada suaminya, ya, maka dia tidak bersodakoh. Dia mengingkari kewajiban dia sebagai seorang istri. Ya, maka sodakoh yang paling utama kepada siapa? Keluarga. Ya, hilangkan dahulu sodakoh kepada yang lain, sodakoh kepada keluarga yang lebih utama. Ya, nah, mungkin banyak dari para jamaah sekalian yang menemui kasus seperti ini, ya. Ada seorang kepala keluarga, ya, royal terhadap orang lain, namun kepada keluarga hitung-hitungan. Ya, atau misalkan kepada keluarga, ya, ah, dia memfilter dengan begitu ketat, ya. Menanya ini buat apa, itu buat apa, ya, kamu nggak usah banyak-banyak, ya. Misalkan seperti itu, tapi namun kepada orang lain, ya, berani berani mengeluarkan uang atau harta yang begitu banyak, yang bahkan justru berlebih-lebihan, ya. Inilah salah satu bentuk kezaliman, ya, bagi kepala keluarga, ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, ya. Ada beberapa yang menanya hal seperti itu, ya. Seorang anak yang memang mengeluhkan kondisi orang tuanya yang ia belum merasa cukup, ya. Jadi orang tuanya, dia melihat bahwa orang tuanya ini ayahnya, ya, lebih tepatnya, ya, royal terhadap teman-temannya, ya. Nah, bahkan ketika kajian diberi lebih, namun kepada anak tidak, ya. Sangat hitung-hitungan dan sebagainya, ya. Jangan sampai bentuk kezaliman ini terjadi dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, karena Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan, ya, ya, akramul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, ya. Semulia-mulianya seorang muslim adalah yang paling baik akhlaknya, ya, dan akhlak yang perlu kita tunjukkan terbaik adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat kita, ya. Kita tunjukkan akhlak itu,
Ya. Nah, maka kita kembali ke dalam hadis nih. Qalu, ya. Mereka kembali berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya, karena sebelumnya wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, sedikit terlewat ya. Dan setiap ya dalam menunaikan kemaluan kalian, syahwat kalian itu sedekah, ya. Maka para sahabat bertanya tentang akhir dari nasihat Rasulullah ini. Apakah setiap kita menunaikan syahwat itu adalah bentuk sedekah juga? Ya. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah itu menjadikan kita mendapatkan pahala ketika kita menunaikan syahwat kita, ya, terhadap sesuatu yang halal yang dimaksud oleh para sahabat? Ya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, Aro'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kalian tahu bahwasannya ketika seorang hamba menunaikan syahwatnya pada suatu yang haram, itu adalah perbuatan dosa dan juga perbuatan keji. Wizrun, ya. Dosa yang akan dibalaskan nanti di akhirat. Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka ketika menunaikannya di suatu yang halal, itu akan mendapatkan pahala. Jadi segala bentuk amalan yang mana mencegah untuk berbuat kekejian dan juga maksiat kepada Allah akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ketika kita ingin berbuat suatu kemaksiatan sudah ada niatnya misalkan. Ya, namun kita ingat, ya Allah ya ini maksiat, nanti yang akan Allah balas maksiat ini. Ya, akan Allah balas, ya. Nah, karena belum tentu Allah mengampuni, ya. Dengan tobat yang kita lakukan belum tentu kita akan diampuni segala bentuk dosa kita. Maka ketika dia sudah berniat untuk bermaksiat, ya, dia mengundurkan niatnya dalam bermaksiat. Nah, itu mendapatkan pahala, ya. Nah, karena mencegah suatu kemaksiatan yang telah kita ingin mulai, ya, atau sudah kita bahkan sudah di depan mata, ya. Nah, namun kita cegah, ya. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan pahala, ya. Nah, termasuk ke poin penting dalam hadis ini, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung mencakup kaidah-kaidah penting dalam kaidah agama, ya. Salah satu, ya, atau mayoritas, ya, kaidah-kaidah fikih itu muncul dari hadis, ya. Karena kaidah fikih itu antara hadis, Al-Quran atau ijma ulama, ya. Nah, maka hadis ini salah satu unsurnya, ya. Yang mana kaidah itu apa? Sodakoh bukan hanya dari harta. Seluruh amal soleh adalah pintu sodakoh, ya. Dan telah tadi kita singgung di awal, ya, bahwa sodakoh yang paling utama adalah kepada orang terdekat kita, kepada keluarga, ya. Maka jangan lupa keutamaan sodakoh, ya, bukan hanya tentang harta, ya, bukan hanya tentang orang-orang duafa, namun bagaimana kita menunaikan sodakoh kepada orang yang lebih membutuhkan. Siapa? Keluarga. Ya. Itu yang utama. Ya. Nah, bagaimana kita menunaikan sodakoh kepada orang-orang terdekat kita yang pertama kali dari keluarga kita. Ya. Nah, itulah yang keutamaan dari sodakoh, bahkan wajib. Ya. Nah, jadi kita harus cerdas dalam beramal soleh. Ya. Siapa yang lebih utama? Ya. Nah, bagaimana cara menyalurkannya? Ya. Nah, itu yang mana kita lihat dalam sodakoh juga. Ya, ketika ingin bersodakoh, kita lihat sudahkah kita tunaikan kepada keluarga kita yang lebih utama tentang sodakoh ini. Ya. Nah, ketika seorang anak ingin bersodakoh, sudahkah dia beramal soleh kepada keluarganya? Ya. Nah, ketika seorang bapak ingin membantu orang lain, sudahkah dia mencukupi pendidikan dan juga pengayoman kepada anaknya? Ya. Nah, ketika seorang ibu ingin mendatangi majelis, ya, untuk sama-sama berbuat kebaikan, ya, atau majelis ilmu, sudahkah ia menyalurkan ilmu yang ia miliki kepada anak dan juga suaminya? Itu perlu ditanyakan. Maka, ya,
Sedari sekarang atau selanjutnya, mari kita selalu evaluasi muhasabah, ya. Apakah kita telah salurkan kebaikan kita yang utama kepada keluarga kita, ya? Sudahkah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga kita, ya? Sudahkah kita penuhi hak-hak mereka, ya? Karena ini sedekah yang bentuknya wajib terhadap setiap hamba yang memiliki keluarga, ya. Bahkan kewajiban ini tidak putus ketika salah satu keluarga yang sudah wafat. Seorang anak masih wajib mendoakan kepada kedua orang tuanya ketika wafat. Kenapa wajib, Ustadz? Ya, karena seorang yang sudah wafat tidak akan mendapatkan amal soleh kecuali dari tiga pintu sodakoh jariyah, yang mana dia bersodakoh walaupun kecil, namun manfaatnya masih dipakai oleh manusia sampai setelah dia wafat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memudahkan urusan akhirat kita, itu apa? Ilmu agama, ya, yang menunjang iman kita, membantu menjawab pertanyaan para malaikat nanti di alam kubur, ya, menjauhi kita dari fitnah alam kubur. Yang terakhir, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah kewajiban seorang anak, ya. Terlebih lagi, ya, kita di Indonesia mayoritas Muslim, yang mana mungkin kakek nenek kita, ayah dan juga ibu handa kita yang mungkin telah wafat, ya, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka semua orang Muslim. Kita bantu doa semoga, ya, kakek nenek kita, ayah ibu kita, ya, bisa bertemu bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan keadaan sebaik-baiknya, dosa-dosanya diampuni, amal solehnya diterima, bahkan dilipat gandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti insya Allah bisa bertemu di surga dengan derajat yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maka itulah kewajiban bagi seorang anak, tidak putus. Ya, ikatan keluarga bukan hanya sekedar kakak, ya, kartu keluarga, tapi itulah sebagaimana kewajiban kita dalam bersodakoh. Ya, kita masuk ke mufrodat atau penjelasan kosakata dalam hadis ini, ya. Anan nasa, ya, nasa di sini maksudnya adalah, nas itu artinya manusia, ya. Unas, ya, atau anas, ya, seperti surat An-Nas, ya. Itu bagaimana yang diartikan dengan manusia, ya, sama seperti insan, ya, semua itu bentuk masdar, ya. Dan mereka adalah kaum fakir atau duafa, dari kalangan muhajirin, yang mana mereka mengeluh, ya, tidak bisa seperti sahabat Uthman yang sodakohnya masya Allah diriwayatkan oleh banyak hadis, ya. Perang Khandaq, banyak dari harta beliau. Perang Mu'tah yang menuju perbatasan Romawi, banyak dari harta beliau juga, ya. Ya, tentu para sahabat ingin bersedekah seperti itu, namun tidak mampu, ya. Maka dijawab oleh Rasulullah bagaimana pintu-pintu sedekah yang begitu Allah bukakan rahmat yang luas, ya. Ah, Min ashab, ya, dari sahabat-sahabat, ya. Nah, yang mana sahabat ini artinya, ya, yang mana semasa Nabi, ya, beriman, ya, kepada Allah dan juga Rasulnya, ya, dan iman kepadanya setelah beliau wafat, dan wafat dalam keadaan Muslim, ya, karena banyak riwayat, ya, bukan ya, kita lihat, ya, dalam perang, ya, Ghazwatul Munafiqin, ya, perang orang-orang munafik, ya, yang mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, mereka murtad, ya. Ad-duthur, ya, jamak dari dathrun, harta, ya. Ah, ah, Bedanya sama amwal itu, duthur ini harta yang misalkan bermanfaat bagi orang lain, bisa disalurkan gitu, ya. Kalau amwal itu, ya, harta kepemilikan, ya, yang bukan hanya untuk bisa disalurkan aja, ya, rumah segala macem, ya. Tapi kalau duthur itu harta yang bisa disalurkan, ya, seperti uang, atau misalkan yang bisa diwakafkan, ya, seperti buku-buku, ya, itu duthur, ya. Fuduli amwal, ya, kelebihan harta, ya.
Nah, yatasoddaqun, yatasoddaqo, yatasoddaqu, bersedekah, saling bersedekah. Ya, tasbih, ya kalimat subhanallah. Ya, bentuknya ya, ya asabah, yaitu menghilangkan kekurangan Allah dan juga menetapkan kesucian dan keagungan Allah ya. Sabbaha yusabbihu apa? Mensucikan. Berarti kita ketika bertasbih, niat kita apa? Mensucikan zatnya Allah dari segala kekurangan. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak memiliki kekurangan dan maha sempurna. Itulah inti dari Subhanallah. Allahu Akbar. Menetapkan keagungan Allah atas segala kehendak. Ya, kita bisa sampai seperti ini dalam setiap detik kita bernafas karena kehendak Allah. Rahmat yang Allah berikan, rizki segalanya itu bentuk dari kehendaknya Allah. Maka jangan sampai lupa bahwa segala yang kita miliki, besar kecilnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti para sahabat ketika memenangi peperang ketika berjihad, mereka bertakbir Allahu Akbar. Mereka tahu menangnya perang ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Tahmid, alhamdulillah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, ya, yang telah memberikan segala pertolongan dan perlindungan kepada diri kita, yang memberikan kemudahan dan jalan dalam segala urusan di dunia maupun nanti di insya Allah di akhirat kita. Ya, ya kita puji Allah karena tidak ada pujian di atas muka bumi kecuali pujian yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la ilaha illallah, dan mana kita menetapkan kedudukan Allah adalah zat yang pantas kita jadikan Tuhan semata. Tidak ada zat yang lebih bisa kita yakini takdirnya, ya. Tidak ada zat yang pantas kita untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hilangkan Tuhan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Kemudian sodakoh, ya. Ah, yaitu yang dimaksud adalah ya bentuknya sodakoh, ya seperti yang kita ketahui, ya, segala bentuk yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain, ya. But itu adalah kemaluan, ya. Syahwat, tahu ya untung syahwat, ya, seperti kita ketahui ya, wizrun, ya. Dosa-dosa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sampai penjelasan mufradat atau kosakata para jamaah sekalian. Tafadhol bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan, ya. Hmm. Jadi sekarang kita udah nggak bisa beralasan ya bahwa Anda nggak bisa bersodakoh seperti fulan A, fulan B, ya. Sudah tidak ada alasan, ya, bahwa sodakoh itu bukan hanya tentang harta, ya. Dan ingat, innamal a'malu binniyat, ya. Nah, sodakoh yang kita lakukan sedikit, tapi niat kita tulus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itu yang dianggap besar dan dilipat gandakan dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, insyaallah kita lanjut ke unsur fikih dalam hadis ini, ya. Unsur pertama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, inilah kelebihan para sahabat, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, untuk yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba, ya. Ketika kita tahu ini kebaikan, berlomba-lombalah. Para sahabat diriwayatkan ya dalam kitab Manhajus Salikin. Mereka itu sampai menuju soft pertama dalam sholat berjamaah, mereka itu sampai berlari-larian, ya, mengejar soft pertama demi kebaikan. Satu kebaikan, dua kebaikan, tiga kebaikan. Ya telah kita tahu sodakoh, ya, dari para sahabat. Umar ingin bersodakoh dengan setengah hartanya. Abu Bakar bersodakoh dengan seluruh hartanya. Berlomba satu demi satu. Inilah ya perlombaan sesungguhnya, ya. Perlombaan yang benar-benar kebaikannya, hadiahnya akan benar-benar kita rasakan nanti di akhirat. Ya, yang mana berlomba itu yang pertama kita mulai dari startnya apa? Niat.
ketika niat kita ikhlas kepada Allah bukan kepada manusia, hadiahnya akan lebih besar. Ya, yang mana lomba itu bukan cepat-cepatan, ya, namun ikhlas kita ketika kita beramal soleh. Ya, maka setiap muslim harus, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, nah, ketika kita mencari harta, kita akan cari yang terbaik. Ya, namun jangan lupa, roh kita butuh kita beri makan. Ya, kita butuh asupan jasmani. Ya, asupan rohani. Ya, dengan apa? Ya, beramal soleh. Maka pilihlah amal soleh yang lebih baik. Terus menerus kita berlomba supaya kita mencari rezeki atau mencari harta. Ya, nah inilah bagaimana kita bentuk dalam bersodakoh juga. Kita ingin bersodakoh ya, para jamaah sekalian. Niat kita dahulu ikhlaskan. Perbanyak sodakoh dimanapun. Ya, berzikir ketika di perjalanan. Ya, membantu saudara kita yang kesulitan. Ya, nah, demi apa ya? Demi kita juga. Kan mau kita jadikan kita kan pahala untuk nanti kita tabung. Ya, seperti di pertemuan yang lalu kita telah bahas. Kita itu di dunia investasi, meraih modal. Agar apa? Agar kita pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belum kita punya modal nih sebagai seorang hamba, pantas menuju surganya Allah, ya. Nah, karena dalam hadis yang lain para sahabat bertanya dengan hadis yang cukup panjang, ya. Para sahabat bertanya, apakah, ya, bagimu juga wahai Rasulullah, ya, dengan amalmu engkau tidak bisa masuk surga? Maka Rasul menjawab, bahkan jika amalku dihitung dengan sejujur-jujurnya, amalku tidak bisa membawaku dalam surga. Artinya apa? Ya, semua makhluk yang Allah ciptakan itu nggak pantas masuk surga hanya dengan amalannya. Terus bagaimana Ustadz kita bisa masuk surga? Seluruh makhluk yang masuk surga, seluruh manusia yang masuk surga itu berkat apa? Rahmatnya Allah. Ya. Jadi nggak bisa kita menyombongkan diri kita dengan amal yang kita lakukan. Kenapa? Semuanya nggak lulus KKM kasar gitu. Ya, kalau hanya dengan nilai ujian, kita itu nggak ada yang bisa lulus dengan KKM dengan amal soleh kita nggak ada. Ya. Hmm. Namun kita bisa lulus menuju surganya Allah karena apa? Kasih sayangnya Allah. Ya. Bahkan Rasulullah pun seperti itu. Ya. Maka jangan lupa kita pupuk. Ya. Minimal kita pantas ketika kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, hikmah luasnya pintu kebaikan. Kita telah lihat, sodakoh itu pintunya banyak. Zikir, amal soleh, menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran, sodakoh. Jadi nggak ada alasan kita ketika nanti dihisap oleh Allah, ya. Untuk apa waktu yang begitu luang engkau gunakan? Untuk apa? Bukankah amal soleh itu banyak? Untuk engkau menunjang modal di hadapan Allah agar pantas menuju surganya? Bukankah banyak celahnya? Kenapa engkau hanya beramal soleh hanya segini saja? Aku berikan engkau rezeki umur begitu panjang. Namun apa? Kosong. Tidak banyak manfaat yang bisa engkau tuai ketika engkau hidup begitu panjang. Ya, umur itu pendek, ya. Namun panjang juga. Ketika apa? Kata kita beramal soleh, maka umur kita terasa panjang. Katanya kita tidak bisa memanfaatkan umur kita, maka itu pendek. Modal kita sedikit. Seakan-akan kita hidup hanya setengah atau mungkin sedikit dari umur yang kita berikan oleh Allah. Kenapa yang lainnya dipakai untuk berfoya-foya, lalai, bahkan kemar maksiat kepada Allah, maka umur kita pendek terasanya. Ya, Allah berikan kita rezeki umur, ya, mungkin para ummahat yang sudah umur sekarang mungkin sudah uh, berumur lah seperti itu ya, sudah umur yang lebih misalkan. Nah, maka
kita harus tahu ini rezeki Allah nih umur. Rasulullah wafat pada umur 63. Umar, Abu Bakar, semuanya wafat pada umur 60-an semua. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu ya wafat dengan umur yang lebih muda dari Rasulullah. Bukankah kita sadar kita punya peluang untuk beramal soleh lebih dari para sahabat? Tapi apakah ketika kita ditanya, pantaskah kita nanti menuju surga dengan amal soleh kita? Bukankah umur kita jauh di atas Rasulullah dan juga para sahabat? Tapi apakah amal soleh kita sudah pantas untuk kita menjadi umatnya Rasulullah SAW atau sebagai Muslim yang hakiki? Sudahkah kita pertanyakan itu kepada diri kita? Hmm. Maka jadilah seorang hamba yang pantas. Minimal. Karena tentu kita nggak bisa masuk surga dengan amal soleh kita. Ketika dikalkulasikan amal soleh kita, nggak ada satu manusia pun yang pantas. Karena begitu banyak amal soleh kita yang kita kurangi, terjadikan minus karena dosa kita. Ya, maka itulah bagaimana kita ingin pantas di hadapan Allah Subhanahu dan juga menjadi umatnya Rasulullah. Ya, semoga amal soleh kita dilipat gandakan dengan rahmatnya Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Nah, inilah bagaimana hikmah yang begitu luas dari kebaikan. Ya, kebaikan satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Ya, dengan dosa-dosa yang Allah insya Allah bisa hapuskan. Ya, itulah bagaimana kita bahkan dalam berdoa pun sodakoh. Ya, berdoa itu amal soleh. Ya, jadi begitu luas kebaikan. Ya, sangat-sangat luas. Ya, jadi nggak ada nanti di akhirat kita mengeluh. Ya. Ah. Dan juga kita diperintahkan dengan kemampuan kita, ya. Allah nggak memaksakan seluruh hambanya untuk menyalurkan hartanya. Enggak, ya. Maka Allah berikan pintu-pintu sedekah dari segala bentuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali yang ia wus'aha, sa'yahu, kemampuannya. Laha ma kasabat, walaiha ma kasabat. Ya. Bagi orang yang satu ia mampu segini, bagi orang kedua dia mampu segini. Ya, tidak ada keberatan dalam syariat. Syariat selalu memberikan keringanan. Rukhsah yang Allah berikan, manfaatkan. Allah beri keringanan itu hadiah buat diri kita. Ya, maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya Allah senang ketika hambanya mengambil keringanan, mengambil rukhsah. Ya, nah, dan juga Allah melihat sebagai hamba yang pelit ketika meninggalkan rukhsahnya. Ya, sebagai hamba yang sombong ketika meninggalkan rukhsahnya. Keringanan yang Allah berikan, pakai yang pakai, nggak masalah. Itu bukan berarti kita ingin bermalas-malasan. Allah memberikan keringanan itu sedekah buat kita. Bayangkan ya, para jamaah sekalian, Allah beri hadiah nih, tapi kita tolak. Allah beri keringanan, tapi kita tolak. Ya. Nah, jangan sampai nanti ya, kasarnya kalau kita beri kasih hadiah, orang tolak kan kita sakit hati. Ya, dan Allah juga ingin kita ya, Allah berikan hadiah kepada diri kita, kita menerima. Ya, ketika Allah memberikan keringanan, pakai keringanannya. Ya, safar, jamak. Ya, kalau sudah jauh, kosor. Sakit, tidak mampu, nggak apa-apa. Sholat dengan duduk. Ya, atau berbaring ketika sudah tidak mampu. Dan seterusnya. Ya, puasa. Ya, Allah berikan keringanan. Ya, pakai, nggak masalah. Ya. Nah, itulah bagaimana Allah itu maha kasih dan juga maha sayang. Ya. Kalau Allah nggak sayang, Allah bebani full kepada hambanya. Nggak ada rukhsah. Ya. Rasulullah kalau nggak sayang, Rasulullah biarkan itu sholat 50 kali dalam sehari. Ya. Rasulullah biarkan. Ya. Tapi Rasulullah sayang, nggak mau para hambanya terbebani. Yang mana Nabi Musa berkata, bahkan sholat 5 waktu pun hambamu masih keberatan. Artinya apa? Kita tuh nggak bersyukur. Rasulullah udah beri keringanan. Allah kabulkan permintaan Rasulullah.
Kita masih lalai, ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat, ya, kebaikan yang Allah berikan, pakai, ya, karena begitu luas kebaikan Allah. Dan jangan sampai lupa kita memupuk modal kita sebagai seorang hamba yang pantas menuju surganya Allah, ya. Zikir kepada Allah sedekah yang paling baik untuk diri kita. Efisien, ya. Mudah kita lakukan dimanapun, kapanpun. Sebelum tidur bisa, bangun dari tidur bisa, waktu luang bisa. Bahkan ketika kita bekerja fisik, ya, jadi sambil berzikir, ya. Seperti yang Anda sampaikan juga berkali-kali mungkin, ya. Kita mengajarkan anak untuk membiasakan dengan lafaz-lafaz yang berunsurkan nama Allah, mengingat Allah, ya. Kita ajarkan kepada anak cucu kita, ya, nak, ya, minum tangan kanan, Bismillah sambil duduk, ya. Kalau dapat, misalkan yang kamu senengin nih dapat hadiah, ya, juara di kelas, katakan Alhamdulillah, ya. Ketika teman kita ingin memuji teman, Masya Allah, ajarkan sejari dini. Kenapa itu sodakoh jariah bagi seorang ayah dan juga ibu ketika mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi anak kita. Dan sekali lagi Anda sampaikan, anak itu investasi, ya. Ketika anak mengetahui keutamaan dalam bersodakoh kepada kedua orang tuanya, ia akan lakukan. Ujung-ujungnya apa? Kita yang dapat mahkota, Om. Bukan kita, Afwan Umaha dan juga bapak-bapak, ya. Anda belum sebenarnya, ya. Dan itu mendapatkan pahala sebagai mahkota, ya. Orang tua yang memiliki anak yang soleh, ya. Nah, itu benar-benar pintu yang mungkin nggak banyak orang bisa, Om, ya. Tidak banyak orang bisa gitu, ya. Ya, bahkan Nabi Nuh aja, ya. Wah, itu bila anaknya bukan anak yang soleh. Durhaka kepada syariat Allah dan juga ayahandanya, ya. Apa kata anaknya? Ya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anakku, berimanlah kepada aku dan Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah bahtera ini. Apa kata anaknya? Enggak. Ketika tsunami muncul, aku akan naik ke atas gunung. Yang mana itu pasti menghindariku dari tsunami. Durhaka. Ya. Lihatlah, ya, nikmat yang Allah berikan. Pakai, pakai, ya. Dan juga itu menjadi bagaimana kita ingin menunai, ya, nah, amal soleh kita dari anak-anak kita, ya. Kita juga menyalurkan amal soleh kita kepada kedua orang tua kita dan seterusnya, ya. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, ya, para jamaah sekalian, kita pakai celah-celah walaupun sedikit untuk beramal soleh, ya. Terutama kepada orang-orang terdekat kita. Yang keempat apa? Mengajak kebaikan merupakan sodakoh, ya. Tawasaw bil haqq wa bis sabr, mengajak kebaikan, menjauhi dari suatu kemungkaran, kekejian. Sodakoh para jemaah sekalian, ya. Kita pakai, ya. Celah itu lagi sekali lagi yang ingatkan, pakailah celah itu, ya. Untuk kita bisa bersodakoh, mengajak lagi kepada kebaikan, ya, mengingatkan, oh ini Masya Allah nih kita bisa puasa sunnah. Masya Allah ini ada yang membutuhkan, mungkin yang bisa membantu, silahkan, ya, untuk bisa bersodakoh, ya, atau membantu, misalkan hanya doa, ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang Allah berikan cobaan yang begitu besar. Jangan lupa, itu bentuk amar bin ma'ruf kita. Ajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita yang jauh, ya, yang mereka sangat amat membutuhkan. Kita di sini bangun tidur, sholat subuh bisa dengan nyaman, bekerja dengan nyaman, ya. Kita bisa berinteraksi kepada keluarga dengan nyaman juga. Allah berikan kita nikmat keamanan. Namun bagaimana saudara kita? Apakah kita bisa menutup mata? Nggak bisa, ya. Nah, kita ajak kebaikan saudara-saudara kita untuk mengingat, ya, bersodakoh terhadap orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya.
yang insya Allah bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah nanti, ya, menjadi umat yang penuh dengan kebaikan, ya. Bagaimana tidak disinggung dalam tafsir dari hadis ini, ya, tafsir Al-Wafi, karena umat yang mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran inilah merupakan sebaik-baiknya umat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 110? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau itu umat yang paling baik yang ada di atas muka bumi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang selalu senantiasa menyeru dalam ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, menjauhi dari kekejian. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini adalah rahmat dan juga kasih sayang Allah, nikmat yang bisa kita rasakan dari umatnya Rasulullah? Tinggal kita pakai, ya. Tinggal kita laksanakan, ya. Ah, kasih sayang dan juga nikmat yang Allah berikan kepada umat kita untuk amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Nah, pada siapapun, ya. Nah, tentu dengan tata cara yang tepat juga, ya, para jemaah sekalian. Nah, kita masuk yang kelima, luasnya karunia Allah, ya. Nah, bagaimana kita bisa meraih pahala dimanapun, kapanpun, dengan cara yang banyak, ya. Jadi nggak ada sekali lagi alasan untuk kita tidak bisa meraih amal soleh, ya. Nah, seperti hadis yang tadi Anda singgung dalam hadis riwayat Muslim, dan nafkah seorang suami atas keluarganya, istri dan anak-anaknya merupakan sodakoh, ya. Nah, ini kewajiban yang mana Allah berikan balasan, ya. Nah, dan sesungguhnya engkau tidaklah berinfak yang mengharapkan dengannya pertemuan kepada Allah, ridhonya Allah. Ya, ketika kita berinfak, kita berharap, ya Allah, dengan infak yang sedikit ini, semoga ini mempantaskan aku bertemu denganmu nanti di Lauhil Mahfuz, ya, di padang mahsyar, ya. Kecuali engkau diberikan pahala atasnya, sampai-sampai satu suapan yang engkau suapkan kepada mulut istrimu, itu dianggap amal soleh, ya. Maka inilah bagaimana bentuk-bentuk amal soleh yang begitu banyak, ya. Nah, itulah bagaimana, dan juga sebaliknya, ya. Nah, maka ketika kita diwajibkan untuk menunaikan kewajiban kepada keluarga, ketika tidak dilaksanakan, ya, maka itu bentuk dari dosa, ya. Seorang suami yang fajir, yang rusak, yang fasik, yang tidak bisa menunaikan kewajibannya, ya, maka pikirkanlah dahulu, ya, ketika ingin menunaikan sesuatu, ya. Nah, bahkan dalam menunaikan syahwat saja, ya, kita harus tunaikan kepada sesuatu yang halal, dan itu kewajiban kita. Kita nggak boleh melanggar, ya, ah, maharimillah, ya. Himallah tuh, hima Allah apa, dalam hadis yang telah kita bahas, ya, batasan Allah itu apa, larangannya Allah, ya, maharimihi, ya. Ya, Allah telah haramkan, ya, tidak boleh ada sesuatu yang bisa melanggar dalam syariat. Ketika melanggar, dianggap berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya. Melanggar himatullah, melanggar batasan-batasan Allah, ya. Seperti orang kabur dari tanggung jawabnya, ya. Nah, semua amal tergantung niatnya. Ketika kita sudah membiasakan diri kita dilandasi dengan niat yang baik, ikhlas dalam beramal, tidak mencari pandangan manusia, nggak perlu kita ucapkan atau kita ceritakan amal soleh kita, nggak perlu kita ucapkan niat baik kita, ya, nggak perlu kita ungkit-ungkit kembali, ya, bahwasannya, oh, saya itu begini begitu, ya. Cukup niatkan amal soleh kita untuk siapa, untuk kita dan juga ridhonya Allah, udah, ya. Hmm. Karena ya, amal soleh itu kembali kepada kita, bukan kepada pandangan manusia dan juga
tepuk tangannya mereka, ya. Nah, bukan kepada pujian dari manusia, enggak, ya, bukan, ya. Kembali amal soleh itu kembali kepada kita saja. Bahkan ketika kita ceritakan amal soleh kita kepada manusia, justru itu menjadikan parasit yang menggerogoti amal soleh kita dengan apa? Ria. Jangan sampai amal soleh kita malah justru menjadikan bumerang kita. Ya. Seperti ketika menggauli istri. Ya. Nah, ketika seorang hamba hendak menggauli istrinya. Ya. Nah, maka berdoalah Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozaqna. Ya Allah, ya, jauhkan kami dari syaitan, godaannya, ya. Kemudian cara dia celah masuk ke dalam diri kita, merusak kita dan juga keluarga kita. Wajana bisyaiton ma rozaqna, ma rozaqtana. Dan jauhkan juga celah syaitan dari engkau, dari rezeki yang engkau berikan kepada kita. Jangan sampai rezeki yang aku tuai, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala justru itu celah syaitan masuk ke dalam diri kita. Berapa banyak ya orang yang telah memupuk harta, malah itu celah untuk syaitan masuk, ya. Pakai zaman sekarang zaman penuh fitnah, ya, judi di mana-mana, ya, hutang dengan celah yang begitu banyak, ya. Mengambil harta orang lain sebegitu mudahnya, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Karena itu celah syaitan masuk, ya. Faqudiya bainana, di sini di hadis wa bainahuma waladun lam yadurruhu, ya, durhu, ya. Dan ya berikanlah kepada kami, ya, kedua anak dari kami orang-orang yang tidak membahayakan orang lain, ya, dan juga tidak dibahayakan oleh syaitan, ya. Nah, jangan sampai anak cucu kita naudzubillah min dzalik selalu dekat dengan godaan syaitan, naudzubillah min dzalik, ya. Ketika di ruqyah, ya mungkin sehari-harinya biasa aja, nggak ada unsur-unsur dekat dengan syaitan. Ketika di ruqyah baru ketahuan, ya. Nah, mungkin para umahat yang pernah langsung menyaksikan orang di ruqyah begitu besarnya kuasa Allah, ya. Ya, Anda pernah membantu orang ruqyah, Anda gemetar sendiri gitu, ya. Bahwa ini nih benar-benar nih sehari-harinya biasa aja gitu. Ya, dia datang dengan tanpa keluhan. Ketika di ruqyah keluar sudah jinnya, ya. Nah, inilah bagaimana kita menunai, ya, kebaikan, ya. Dengan ketika bahkan ketika kita menunaikan syahwat kita itu ada unsur kebaikan, ya. Itu ada unsur bagaimana kita mentaati syariat Allah yang telah Allah tetapkan, ya. Nah, bahkan ketika kita berzikir selalu menunaikan menaikkan iman kita. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, ya, ketika seorang hamba diperingati dengan ayat-ayat Allah, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidaklah menghadapi dengan orang-orang yang tuli dan buta. Mereka dengar, memahami, menyimak ayat-ayat Allah. Mereka melihat fakta depan mata, sudah banyak rezeki yang Allah berikan. Ya, menjadikan bukti bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ciri-cirinya apa? Ketika dizikirkan nama Allah, ia bergetar hatinya, memahami maknanya. Ya, selalu ingat bahwa Allah yang pantas aku sembah dan aku, ya, sucikan. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika dibacain ayat-ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Ya. Nah, dan ini salah satu nikmat para jemaah sekalian. Nikmat iman. Ya. Orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah, semakin memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah. Bukan malah mereka itu membantah. Ya, ini kurang cocok. Enggak seperti itu juga sih. Saya selama ini aman-aman aja. Gak menunaikan ayat ini. Nah,
Jangan sampai tadarruj muncul kepada orang-orang yang sombong, mendurhakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ingat sombong itu apa? Takabur itu apa? Qomtun nas wa batrul haq, merendahkan manusia dan juga apa? Menolak kebaikan. Ini sudah menolak kebaikan, merendahkan ayat-ayat Allah. Durhaka sudah. Ya, jangan sampai laknat Allah tercantum di atas namanya. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu orang-orang yang bertawakal. Sesudah mereka berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena semua kehendak hasil itu atas apa? Kehendaknya Allah. Ya. Mau kita usaha dengan membawa 1.000 pasukan, Allah bilang tidak, tidak. Ya. Dan juga sebaliknya, mau seluruh manusia mencegah kita untuk berbuat suatu amalan, kalau Allah bilang itu terjadi, terjadi sudah. Ya. Nah, yang ketujuh ya, pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Ya, telah kita bahas sebelum-sebelumnya, banyak sekali pintu kebaikan. Ya. Nah, tidaklah dari setiap jiwa anak Adam kecuali ia berkewajiban sedekah setiap hari di saat matahari terbit, pada hari itu juga. Sedekah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kembali, kita bisa bersedekah dengan bagaimanapun caranya. Ya. Tasbih, tahmid, nahi anil munkar, ya, amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Imatatul adza anit thoriq, ya. Segala bentuk kebaikan itu banyak, ya. Takaffus syaraka anin nas fa innaha shadaqah. Engkau menahan kejelekanmu terhadap orang lain itu sedekah. Nah, kita menahan untuk berbuat maksiat dalam riwayat Sahihah. Sahihah itu berarti Bukhari dan juga Muslim, sedekah. Ya, kita udah niat untuk maksiat. Kita tahan sedekah. Ada celah kita bisa berbuat maksiat. Zolim kepada orang lain, sedekah. Kita celah. Kita cegah hal tersebut, sedekah. Ya. Tabasum muka fi wajhi akhika laka sedekah. Bersenyum. Ya, memulai kebaikan dalam kita menyapa saudara kita, sedekah. Ya. Wa ifraguka dalwaka fi dalwi akhika laka sedekah. Ya. Dan tidakkanmu menuangkan air di ember saudaramu, sedekah. Celahnya banyak. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya. Ya, kita masuk ke faedah dalam hadis ini, ya. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya, menggunakan hikmah, ya, dalam menyelesaikan masalah, memberikan kabar gembira pada jiwa manusia dan bersangka baik. Ya, para sahabat akhirnya lega. Dapat kabar baik, oh saudara, bukan cuma tentang harta. Kita masih bisa berkompetisi dengan orang-orang atau sahabat-sahabat yang memiliki harta. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan zikir sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sudah banyak keutamaan zikir. Kita berdoa dengan utama zikir. Mengetahui makna-makna hakikat Allah dari zikir. Unsur asma'ul husna dari zikir. Dan sodakoh itu mulai dari zikir. Ya. Nah, yang ketiga, ya, dianjurkan bagi para kaum duafa bersedekah jika engkau tidak menyusahkan dirimu dan keluarganya. Dan orang yang sudah memiliki harta dianjurkan berzikir walaupun mereka senantiasa berinfak sebagai bekal kebaikan di antara keduanya, kedua golongan tersebut. Fakir ketika masih bisa bersedekah dengan harta, cobalah. Yang penting tidak membebani kewajiban bagi kepala keluarga. Dan juga orang yang punya harta lebih, jangan lupa, ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Nah, siapa tahu ini sebetulnya yang akan menunjang amal soleh kita nanti di akhirat. Dengan zikir kita juga. Ya. Yang keempat, bersedekah dengan apa yang diperlukan, baik itu kebutuhan diri dan keluarganya. Ya. Nah, ini terjemahnya, ya. Kurang tepat, ya. Nah, adalah makruh, enggak, ya. Ya, maksud itu ya sunnahnya, ya. Dan terkadang bisa menjadi haram, ya. Nah, yang mana ya terkadang bisa menjadi haram, maksudnya di sini adalah apabila nanti menghilangkan kewajiban menafkahi mereka. Nah, itu dia.
lalai kepada keluarga, ya. Namun sedekah kepada orang yang lancar, haram. Kenapa? Dosa tuh. Menelantarkan keluarga demi kepentingan orang lain, ya. Ini adalah satu perbuatan dosa, ya. Nah, jangan sampai, ya. Jadi dimaksud di sini adalah ketika menunaikan sedekah, ya. Namun melupakan keluarga, ya. Itu adalah makruh, ya. Bahkan bisa sampai menzolimi keluarga, haram, ya. Nah, khairus shadaqati ma kana an zuhri goniya. Sebaiknya sedekah adalah yang dari orang yang kaya, ya. Nah, namun jangan lupa kewajiban bagi warga untuk ditunaikan kewajiban sedekahnya. Jangan sampai malah menzolimi ke keluarga. Ya, yang kelima, sedekah bagi yang mampu dan memiliki kelebihan harta ada lebih utama dari zikir. Ya, memang, ya. Lagi-lagi sedekah jariyah bentuk keutamaan, ya. Karena manfaatnya lebih umum, bisa dirasakan oleh orang yang atau hak layak yang lebih banyak, ya. Ah, namun sedangkan zikir itu manfaatnya ya lebih khusus terhadap diri masing-masing, ya. Mungkin kita bisa bermanfaat dengan amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Maka apabila kita memiliki harta lebih, gemarlah dalam bersodakoh, ya. Dan jangan lupa untuk memaksimalkan sodakoh kita, jangan lupa juga dengan berzikir, ya. Karena keduanya saling melipat gandakan pahala kita, ya. Nah, yang keenam, ya, keutamaan, ya, orang memiliki harta dengan bersyukur, berinfak, ya, membantu fakir miskin, duafa. Inilah sejatinya sebagai seorang muslim, ya. Bukan cuma harta yang kita pendam, namun kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah, apalagi kepada penuntut ilmu, kepada tempat yang mana senantiasa para umat manusia pakai untuk berbuat kebaikan, sudah kok. Siapa tahu itu menjadi amal jariah kita nanti setelah kita diwafatkan. Ya. Nah, kemudian yang ke setujuh, ya, urgensi dalam amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya. Nah, dalam kaum muslimin, ya, dimanapun kita berada, ya, ketika kita ada celah bisa amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, silahkan. Hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mencegah para manusia untuk menjauhi kekejian dan juga memperingati dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka umat muslim ini tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang mentaati syariat Islam, tidak ada yang bisa men- mengambil ilmu dengan maksimal atau menuntut ilmu dengan maksimal, ya. Maka ini fardu kifayah, kita wajib menunaikan ketika kita ada celahnya, ya. Yang kedelapan, bermuamalah terhadap istri dengan baik, menunaikan haknya dengan tempat tinggal yang nyaman, memenuhi kebutuhannya, ya, kepada anak juga, mengayomi dengan baik, memberikan pendidikan dengan pendidikannya para nabi dan juga rasul, ya. Itulah bagaimana bermuamalah yang baik kepada keluarga. Bahkan itu kewajiban yang utama sebagai seorang kepala keluarga, ya. Dan juga kepada seorang istri, kewajiban kepada anak-anaknya, kepada suaminya wajib ditunaikan, ya. Karena itu kewajiban dan sedekah yang paling utama, ya. Dan kita tidak boleh lupa, ya. Nah, yang ke sembilan, anjuran bertanya mengenai hal-hal bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, dan berusaha untuk menyempurnakannya. Seperti para sahabat, ya, mereka nggak bisa bersempurna dalam sodakoh dengan harta. Bagaimana cara bisa bersodakoh seperti orang-orang yang memiliki harta? Berzikir. Bukan cuma itu, sempurnakan dengan amal soleh. Bahkan ketika kita bisa melakukan keduanya, itu yang lebih utama. Menyempurnakan amal soleh kita. Ya. Kalau kita ingin modal kita maksimal, sempurnakan amal soleh kita. Ya. Yang ke-10, orang diminta fatwa tidaklah mengapa untuk menanyakan maksud yang tersembunyi dari sebuah dalil. Ya. Apabila mengetahui keadaan orang yang ditanya, maka ia tidak mengapa
dan bukan dari adab yang tidak baik ya. Artinya menanyakan kembali ya. Karena kan salah satu uh, yang dilarang dalam adab bertanya itu menanyakan dalam maksud ya, atau menanyakan hal-hal untuk menyinggung ya. Atau banyak bertanya, tapi nggak masalah ketika ada ya niat untuk yang ditanyakan maksud yang tersembunyi dari sebuah dalil ya. Maksudnya ini dalam dalil ini apa, tolong diperjelaskan lagi, boleh. Itu bukan termasuk dari uh, apa soal-soal orang-orang Bani Israel ya. Kasrotus soal, bukan orang-orang yang memperbanyak pertanyaan ya, tapi itu menanyakan hal yang ingin diperjelas dari maksudnya. Itu tidak masalah, bukan berarti ia mencoreng adab dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang ke-11 menjelaskan dalil bagi orang yang belajar, terutama maksud yang tersirat dari dalil tersebut ya, harus diperjelas ya, maksud dari dalil tersebut dari hadis ya, karena nggak semua orang bisa mengerti tafsir, nggak semua orang bisa mentakwil hadis dan juga Al-Quran ya. Maka itulah kita ketika mengajar suatu dalil harus diperjelas dan yakini itu riwayatnya sahih ya. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu namun kita tidak tahu ini sahih atau tidak. Ya, jangan sampai ya. Nah, karena kita harus menyalurkan sesuatu yang sudah yakin ya. Nah, sudah kita yakini kebenarannya ya. Nah, karena agama Islam ini sempurna ya. Gak mungkin sesuatu yang Allah turunkan itu masih samar-samar, nggak mungkin ya. Tinggal bagaimana cara kita menuntut ilmunya ya. Nah, dari dalil dan juga tafsiran yang tepat. Yang terakhir adalah yang ke-12, kias merupakan bagian dari dalil syariat dan bagian dari susunan untuk menentukan hukum yang membutuhkan perbandingan dan juga persamaan. Nah, kias, bagaimana kita melihat ilah yang sama, alasan yang sama, kita jadikan hukum yang sama, amal soleh yang lain kita jadikan, oh ini sebagai sodakoh. Kenapa ya? Karena amal segala bentuk amal soleh dengan alasan menunjang ridho Allah dan juga menggapai pahala Allah, itulah yang mana kita kiaskan menjadi sodakoh ya. Maka sekali lagi ya, di akhir penjelasan dalam atau pembahasan hadis ini tidak ada celah kita untuk tidak bersodakoh ya. Segala amal soleh dan juga segala peringatan kita dalam menjauhi kekejian, mengajak saudara-saudara kita dalam berbuat kebajikan dan juga ibadah adalah bentuk sodako. Ya. Maka tidak ada celah kita dalam tidak bersodako dan senantiasa beramal soleh. Maka dari ya itulah yang mana kita bisa melihat ya keutamaan dan juga makna dari hadis ke-25 ini ya. Begitu luas ya karunia dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai penjelasan hadis ini para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, tafadhol ya. Tentang bagaimana kita menunjang ya amal soleh kita sebagai sodakoh kita, sebagai apa modal kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir ya. Nah, izin buka jadum ya para jamaah sekalian. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang hamba Allah melakukan dosa besar lalu dia bertobat dengan sungguh-sungguh, apakah Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosa besarnya? Ya, Bismillah, ana izin jawab ya para jamaah sekalian. Segala bentuk dosa besar maupun kecil kecuali syirik masih ada celah diampuni atau tidak. Ya, itu terserah Allah, kehendak Allah. Namun bagaimana celah Allah atau kemungkinan Allah ingin mengampuni dosa kita dengan apa? Beramal soleh dan juga berdoa. Ya, dan juga amal soleh utama ketika kita ingin diampuni doa adalah bertaubat. Ya, ketika kita bertobat sudah berapa kali, sebesar apa ikhlas kita dalam bertobat dalam bentuk apapun, itu semua tidak keluar dari kehendak Allah. Artinya apa? Kalau kita sudah bertobat, kita kembalikan urusan itu kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, karena untuk diampuni tidaknya semua manusia tidak mungkin bisa memastikan. Ya ya. Jadi yang bisa memastikan itu ya Allah sudah. Ya. Jadi kita hanya bisa berusaha untuk bertaubat. Meminta ampun kepada Allah, beramal soleh. Namun hasil akhirnya kita tawakalkan kepada
Allah. Ya, kita hanya bisa berharap semoga yang kita tunaikan di dunia ini, kita bertobat, ya. Semoga itu yang bisa kita maksimalkan juga ya, segala bentuk ibadat kita. Ya, semoga Allah bisa maksimalkan dan Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Itu yang bisa kita harapkan, tapi kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena segala bentuk kekuasaan itu milik Allah dan kehendak Allah. Jadi Allah terserah mau mengampuni atau tidak, memberikan pahala lebih atau atau ya minim misalkan. Itu kehendak Allah. Ya. Insya Allah terjawab Om ya. Nah, bagi yang yang bertanya, ya Novi, Sekian Pak. Sampai ya, satu. ya Afan, wa jazakillah khairan ya. Nah, tafadol dari jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup ya, insya Allah ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan pagi hari ini, yang mana ilmu yang kita tempuh, ya, insya Allah menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu bersama umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan kita bisa memilih pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal Ya. alamin. Nah, insya Allah ini bisa kita bahas pada pertemuan pagi ini. Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan atau kita bahas. Anda minta maaf juga bila ada ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.